Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir dari mata kuliah kalkulus 1 ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga senantiasa tercurahkan. Selain itu, ucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah kalkulus 1, karena dengan penugasan ini meski sedikit berat, namun dengan penugasan ini kita dapat memahami seluruh konsep yang ada pada materi kalkulus 1. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elma Gita Sukma, NIM 2120203844202009 dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai materi pada kalkulus 1. Materi yang pertama yang kita bahas itu yaitu bab persiapan, di mana pada bab persiapan ini terdapat pokok bahasan yaitu sistem bilangan, grafik fungsi, penyajian bilangan, sistem koordinat dan persamaan serta pertidaksamaan. Alhamdulillah, dengan mudahnya saya memahami bab persiapan kalkulus 1 dengan pokok bahasan seperti yang saya sebutkan tadi. Tujuan bab persiapan ini adalah sebagai dasar untuk menunjang bab-bab berikutnya yang akan dibahas pertama kali, yaitu tentang sistem bilangan, di mana di dalamnya memuat himpunan bilangan mulai dari bilangan kompleks yang terdiri atas 2, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Kemudian bilangan real itu terbagi lagi atas bilangan rasional dan bilangan irasional. Lalu bilangan rasional terbagi lagi menjadi bilangan bulat dan pecahan. Kemudian bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan cacah terbagi menjadi bilangan 0, bilangan asli. Nah, bilangan asli ini terbagi atas bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan 1. Dari apa yang saya pahami, bilangan real itu adalah bilangan yang tidak dapat dihitung satu persatu, akan tetapi dapat dihitung secara matematis. Salah satunya adalah dengan menggunakan garis bilangan. Hal ini dikarenakan bilangan real tidak hanya dari 0 langsung ke 1, akan tetapi di dalam antara 0 dengan 1 itu terdapat banyak angka-angka yang termasuk juga bilangan real. Nah, selanjutnya bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang paling sederhana dan merupakan bagian dari bilangan asli, di mana bilangan real ini dapat disajikan dengan garis bilangan, karena untuk menyebutnya satu persatu itu tidak memungkinkan saking banyaknya. Nah, kemudian dari garis bilangan ini terbentuklah yang dinamakan sistem koordinat. Sistem koordinat ini untuk menjadikan sebuah fungsi. Sebagai informasi, fungsi dan koordinat fungsi berhubungan dengan materi bab selanjutnya. Nah, untuk penyajian bilangan ada yang berbentuk persamaan, ada pula yang berbentuk pertidaksamaan, di mana untuk bentuk persamaannya itu disimbolkan dengan tanda sama dengan, sedangkan tanda untuk yang pertidaksamaan itu disimbolkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Selanjutnya adalah penyajian fungsi. Fungsi dapat disajikan dengan bentuk himpunan pasangan berurutan, contohnya X, Y, A, B, dan sebagainya. Atau alternatif lain seperti koordinat kartesius, diagram panah. Sebagai bentuk implementasi pemahaman untuk bab persiapan itu diberikan beberapa contoh. Yang pertama, tentukan solusi dari pertidaksamaan X tambah 1 per 2 kurang X kurang dari sama dengan X per X tambah 3. Penyelesaiannya yaitu X tambah 1 per 2 kurang X per X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian dilakukan perkalian silang
sehingga dihasilkan X tambah 1 dikali X tambah 3 dikurang X kali 2 kurang X per 2X dikali X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita kali masuk sehingga dihasilkan X kuadrat tambah 3X tambah X tambah 3 kurang 2X kurang X kuadrat per 2 kurang X kali X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Setelah itu kita kurangkan yang sama nilainya seperti X kuadrat sehingga diperoleh hasil 2X tambah 3 per 2 kurang X kali X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Untuk 2X tambah 3 sama dengan 0, 2X sama dengan min 3, X sama dengan min 3 per 2. Kemudian untuk 2 kurang X sama dengan 0, min X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Kemudian untuk X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Kemudian kita buatkan garis bilangan, dimana pada garis bilangan ini yang kita masukkan yaitu min 3 per 2 dan positif 2, sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya X, dimana X lebih dari min 3 dan lebih dari X lebih dari min 3 per 2 atau X lebih dari 2. Kemudian contoh yang kedua yaitu nilai mutlak. Tentukan solusi dari 3X tambah 1 kurang dari U kali X kurang 6, dimana U-nya ini adalah 9. Adapun penyelesaiannya yaitu kita bagi menjadi 2 penyelesaian, yaitu untuk ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kiri, 3X tambah 1 kurang dari 9, 3X kurang dari 9 kurang 1, satunya kita pindah ruaskan menjadi minus sehingga X kurang dari 8 per 3. Kemudian untuk ruas kanan X kurang 6 lebih dari 9, X lebih dari 9 tambah 6, X lebih dari 15, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 8 per 3 dan lebih dari 15. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yaitu mengenai limit fungsi, di mana pokok bahasanya di sini adalah mengenai perbedaan limit dan fungsi, kemudian limit fungsi trigonometri dan kekontinuan fungsi. Adapun penguatan fungsinya yaitu pertama yang perlu dipahami baik-baik adalah mengenai perbedaan limit dan fungsi. Limit ialah pendekatan terhadap suatu nilai atau mendekati sebuah titik, sedangkan fungsi adalah suatu aturan yang berkorespondensi atau berhubungan atau memiliki relasi yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan daerah hasil dengan sebuah nilai tunggal fx di suatu himpunan kedua. Kemudian nilai yang diperoleh dengan cara demikian disebut dengan range atau daerah hasil fungsi. Selanjutnya, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri di sini maksudnya itu di dalam suatu fungsi terdapat limit tak hingga dan limit tak berhingga, di mana limit tak hingga artinya nilainya tak terhingga, banyaknya atau tidak terbatas, sedangkan untuk tak berhingga itu artinya nilainya tak terdefinisi, tidak jelas atau lebih mengarah ke arah nilai imajiner. Nah, untuk mengetahui operasi dari limit fungsi trigonometri pada limit tak hingga dan limit tak berhingga, dijelaskan bahwa kita dapat mengoperasikannya dalam bentuk perkalian sekawan. Kemudian untuk kekontinuan fungsi terdapat 3 syarat, yaitu fx-nya ada atau fungsinya ada. Kemudian apabila disubstitusi, limitnya ada dan nilai fungsi dan limitnya itu sama.
Nah, berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan limit dan fungsi, bahwa tidak semua limit itu memiliki fungsi, dikarenakan limit lebih spesifik nilainya, sehingga dapat kita lihat nilai-nilai di kiri dan di sebelah kanan suatu fungsi. Selain itu, dapat juga kita lihat kekontinuan atau keberlangsungan atau kebersinambungan antara limit dan fungsi. Nah, adapun implementasi soal-soal yang dapat kita pahami, yang pertama itu mengenai limit aljabar polinomial. Yang pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati 1 akar x kurang 1 per x kurang 1. Adapun penyelesaiannya yaitu lim x mendekati 1 akar x kurang 1 per x kurang 1. Apabila disubstitusi secara langsung nilai limitnya, itu hasilnya 0 per 0. Jadi tidak dapat ditentukan atau tak berhingga. Nah, agar kita dapat memperoleh nilainya, kita jabarkan terlebih dahulu. Kemudian pada penjabaran ini digunakan bentuk faktorisasi, sehingga limit x mendekati 1 akar x kurang 1 per x kurang 1 dikalikan dengan akar x tambah 1 per x tambah 1. Kemudian limit x mendekati 1 akar x kurang 1 kali akar x kurang 1 itu sama dengan x kurang 1. Kemudian x kurang 1 kali x tambah 1 itu sama dengan x kuadrat kurang 1 kuadrat. Kemudian limit x mendekati 1 x kurang 1 per x kuadrat kurang 1. Kemudian penyebutnya ini kita faktorkan, sehingga menghasilkan limit x kurang 1 x kurang 1 per x kurang 1 kali x tambah 1. Nah, untuk x kurang 1 yang pembilang dan penyebutnya itu kita coret habis karena nilainya sama, sehingga tersisalah 1 per x tambah 1. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya, x mendekati 1 ke dalam persamaannya, sehingga menghasilkan 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1/2. Kemudian untuk contoh yang kedua, limit x mendekati tak hingga. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat kurang 7x kurang 3 dikurang 2x tambah 3. Langkah pertama yaitu kita faktorkan, kemudian sehingga menghasilkan 4x kuadrat dikurang 7x kurang 3 dikurang 4x kuadrat tambah 12x tambah 9 per akar 4x kuadrat dikurang 7x kurang 3 kurang 2x tambah 3. Nah, nilai yang sama di sini kita coret habis, sehingga tersisa min 19x kurang 12 per akar 4x kuadrat kurang 7x kurang 3 dikurang 2x tambah 3. Kemudian seluruh ruasnya itu kita bagikan dengan pangkat tertingginya, sehingga menghasilkan 19 per x kuadrat dikurang 12 per x kuadrat per akar 4x kuadrat dikurang per x pangkat 4 dikurang 7x per x pangkat 4 dikurang 3 per x pangkat 4 dikurang 2x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat. Mengapa di sini yang bagian bawah itu pangkatnya 4? Itu karena nilai ini berada dalam akar. Jika akarnya dihilangkan itu sama dengan x kuadrat. Kemudian kita bagikan yang memiliki x-nya. Nilai yang memiliki x ini kita bagi dengan pembagi x-nya, sehingga diperoleh 19 per x dikurang 12 per x kuadrat per akar 4 per x kuadrat dikurang 7 per x pangkat 3 dikurang 3 per x pangkat 4 dikurang 2 per x ditambah 3 per x kuadrat. Kemudian
X ini kita ganti dengan nilai limitnya, yaitu limit hingga, sehingga diperoleh 0 kurang 0 per akar 0 kurang 0 kurang 0 kurang 0 tambah 0 itu sama dengan 0 per 0. 0 per 0 itu sama dengan tak hingga. Kemudian contoh yang ketiga, uraikan secara lengkap definisi yang tepat mengenai limit dan berikan ilustrasi grafiknya. Limit X mendekati C, fx sama dengan L. Definisi ini menyatakan bahwa ketika X dekat namun berlainan dari C, maka fx dekat L. Contoh soalnya yaitu lim X mendekati 5, X kuadrat kurang 25 per X kurang 5 sama dengan 10. X kuadrat kurang 25 ini kita faktorkan. Kemudian kita coret yang memiliki nilai sama sehingga tersisa lim X mendekati 5, X tambah 5. Kemudian nilai X-nya ini kita ganti dengan nilai limitnya yaitu 5 sehingga menghasilkan 10. Jadi, untuk memperoleh nilai limitnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memfaktorkan pembilangnya agar kontinu dengan penyebutnya. Setelah itu, nilai yang sama dicoret habis dan tersisa X tambah 5. Untuk lim X mendekati 5, X tambah 5, X-nya sama dengan 5, maka hasilnya adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Hal ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar. Kemudian, contoh yang keempat. Buktikan pula bahwa lim X mendekati 2, 2X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kuadrat sama dengan 5. Kemudian tuliskan kembali bentuk pembuktiannya secara formal. Pembuktiannya yaitu lim X mendekati 2, 2X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kuadrat. Persamaan kuadrat yang berperan sebagai pembilang ini kita faktorkan, kemudian kita coret habis yang sejenis sehingga tersisa lim X mendekati 2, 2X tambah 1. Kemudian X di sini kita ganti dengan nilai limitnya yaitu 2 sehingga menghasilkan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan tersebut menyatakan bahwa lim X mendekati 2, 2X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan 5 benar. Kemudian contoh yang kelima. Uraikan kembali definisi kekontinuan fungsi dengan definisi tersebut. Selidiki apakah fx sama dengan x kuadrat kurang 64 per x tambah 8 kontinu di x sama dengan 8. Langkah pertama yaitu kita faktorkan pembilangnya sehingga menghasilkan lim x kurang 8 kali X tambah 8 per X tambah 8. Kita coret habis X tambah 8-nya. Kemudian menyisakan lim X mendekati 8 sama dengan X kurang 8. Kita substitusikan nilai X-nya sehingga 8 kurang 8 sama dengan 0. Berdasarkan penjabaran ini diperoleh bahwa nilai fx X kuadrat kurang 64 per X tambah 8 dan X sama dengan 8 adalah 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan ini kontinu karena sama-sama bernilai 0. Selanjutnya kita masuk pada bab ketiga, yaitu mengenai turunan dengan pokok bahasan 2 masalah 1 tema. Kemudian definisi turunan, aturan uturan dalam turunan, dan turunan fungsi trigonometri. Yang harus kita ketahui pertama kali dalam bab turunan ini yaitu mengenai 2 masalah 1 tema. Maksudnya di sini adalah masalah garis singgung dan kecepatan sesaat. Untuk garis singgung sendiri menyatakan bahwa jika ada kurva Y sama dengan fx di titik P C, FC adalah garis yang melalui P dengan kemiringan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa garis singgung merupakan kemiringan terhadap suatu bidang atau benda.
Kemudian masalah yang kedua yaitu kecepatan sesaat, di mana apabila suatu benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi dan posisi fx, maka kecepatan sesaat saat c adalah y sama dengan 5h mendekati 0 fc tambah h kurang fc per h. Selanjutnya yaitu mengenai definisi turunan, yang mana turunan ini didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata nilai fungsi terhadap variabel x. Turunan adalah perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Nah, bila fx turunannya adalah f aksen x, kemudian digunakan konsep limit up atau delta x mendekati 0, di mana f aksen x adalah notasi turunan dari f. Ketika nilai x disubstitusi ke dalam definisi dasar turunan, diperoleh hasil dari turunan. Sementara itu, terdapat aturan-aturan dalam turunan yang terbagi atas 9, yakni aturan konstanta, aturan fungsi, aturan satuan, aturan pangkat, aturan kelipatan konstanta, aturan jumlah dan selisih, hasil kali dan hasil bagi, serta aturan rantai. Seperti yang diketahui, seluruh aturan ini telah dipelajari sebelumnya. Adapun untuk turunan konstanta, apabila fx sama dengan k, maka turunan fx-nya sama dengan 0. Kemudian untuk aturan satuan, bila fx sama dengan x, maka turunan fx-nya sama dengan 1. Untuk aturan pangkat, fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fx-nya sama dengan nx pangkat n kurang 1. Kemudian untuk aturan kelipatan konstanta, fx sama dengan k kali fx, maka turunan fx-nya adalah k kali f aksen x. Kemudian untuk aturan jumlah, kita punya fx sama dengan fx tambah gx, maka turunan fx-nya sama dengan f aksen x tambah g aksen x. Kemudian untuk aturan selisih hampir sama dengan aturan jumlah, namun tanda pada turunannya, tandanya berubah menjadi tanda kurang. Kemudian untuk aturan perkalian, fx sama dengan fx kali gx, turunan fx sama dengan fx kali y aksen x tambah f aksen x kali gx. Kemudian untuk aturan hasil kali atau aturan pembagian, apabila fx sama dengan fx per gx, maka f aksen x sama dengan gx kali f aksen x kurang fx kali g aksen x per gx kuadrat. Kemudian untuk aturan rantai, apabila fx sama dengan f gx, maka f aksen x sama dengan f aksen gx dikurang g aksen x. Aturan rantai di sini maksudnya itu terdapat fungsi dalam suatu fungsi. Nah, dari ke-9 aturan di atas sebenarnya diperoleh dari definisi dasar f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang fx per h. Untuk pembuktian rumusnya sendiri sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, untuk materi terakhir itu mengenai turunan fungsi trigonometri, di mana materi ini membahas mengenai sin dan cos atau sudut-sudut istimewa. Untuk aturan ini sendiri sama seperti aturan sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai definisi dasar turunan, yaitu f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang fx per h. Sementara itu, untuk mencari turunannya kita juga perlu mengetahui tentang aturan jumlah dan selisih dua sudut atau aturan trigonometri yang kita pelajari pada masa SMA di matematika wajib. Adapun contoh soal agar lebih memahami, yang pertama itu tuliskan dengan lengkap definisi turunan dan gunakan untuk menentukan turunan dari, misalkan, fx sama dengan x kuadrat tambah fx tambah 4 f
C sama dengan FC tambah H dikurang FC per H. Untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 4 tambah 4. Langkah pertama kita lakukan yaitu kita substitusikan fx-nya ke dalam definisi dasar, yaitu 5h mendekati 0, x tambah h kuadrat dikurang x kuadrat ditambah x tambah h dikurang 4x tambah 4 per h. Kemudian kita jabarkan sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah x h ditambah x h tambah h kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 4x tambah 4h dikurang 4x tambah 4 per h. Kemudian kita coret habis yang nilainya sama atau sejenis. Kemudian tersisa 5h mendekati 0, 2x tambah h tambah 4. Nah, kemudian kita nilai h ini kita substitusikan h mendekati 0 sehingga tersisalah 2x tambah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2x tambah 4. Jika fx-nya sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan 5h mendekati 0 x tambah h pangkat n dikurang x pangkat n per h. Kemudian kita jabarkan, kemudian coret habis nilai yang memiliki h sehingga tersisa 5h mendekati 0 x pangkat n ditambah n x pangkat n kurang 1 tambah n dalam kurung n kurang 1 per 2 x n pangkat min 2 h ditambah dan seterusnya hingga x pangkat n. Kemudian 5h mendekati 0 itu x pangkat n ditambah n x pangkat n kurang 1 kurang x pangkat n. Kita coret habis x pangkat n nya karena nilainya sama sehingga tersisalah 5h mendekati 0 nx pangkat n min 1. Jadi himpunan penyelesaian dari himpunan penyelesaiannya yaitu nx pangkat n kurang 4. Selanjutnya contoh ketiga, apabila kita punya d per dx 5x kuadrat tambah 2x kurang 6 per 3x kurang 1, di mana pembilangnya sebagai fx dan penyebutnya sebagai gx. Maka f aksen x sama dengan gx dikali f aksen x tambah fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Maka nilai fx dan gx nya kita substitusikan ke dalam definisi tadi. Kemudian kita kali masuk sehingga menghasilkan f aksen x sama dengan 30x kuadrat ditambah 6x kurang 10x kurang 2 kurang 15x kuadrat ditambah 6x kurang 18 per 9x kuadrat dikurang 6 ditambah 1. Nah, ini kita kumpulkan yang sejenis, kemudian kita jumlahkan sehingga hasilnya 15x kuadrat dikurang 10 tambah 16 per 9x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Selanjutnya contoh yang keempat. Apabila dt dalam kurung 3t kurang 2 per t tambah 5 pangkat 3, di mana fx sama dengan f gx dikali f aksen x, maka f aksen x nya sama dengan f aksen gx dikurang g aksen x. Nah, 3t kurang 2 per t tambah 5 pangkat 3 ini kita turunkan sehingga menghasilkan f aksen x sama dengan 3 dalam kurung 3t kurang 2 per t tambah 5 pangkat 2. Kemudian kita faktorkan sehingga hasilnya kita faktorkan dan 3-nya kita kali masuk sehingga hasilnya 9t kurang 6 per t tambah 5 pangkat 2 kali 3t tambah 15 dikurang 3t tambah 2 per t tambah 5 kuadrat. Nah, setelah dikalikan dihasilkan 9t kurang 6 kuadrat dikali 17 per t tambah 5 pangkat 1.
Selanjutnya contoh yang ke-5, panjang ya. Apabila turunan trigonometri dt 1 tambah sin x per cos x pangkat a, di mana a ini adalah angka terakhir dari nim, yaitu 9, maka dt 1 tambah sin x per cos x pangkat 9 sama dengan 9 ditambah sin t per cos t pangkat 8 dikali dt 1 tambah sin t per cos t. Kemudian 9 dikali 1 tambah sin t per cos t pangkat 8 kali cos t d per dt 1 tambah sin t kurang 1 plus sin t d per dt cos t per cos t kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan sehingga menghasilkan 9 dalam kurung 1 tambah sin t per cos t pangkat 8 dikali cos t kali cos t dikurang 1 plus sin t dikali min sin t per cos t kuadrat. Nah, di sini cos t-nya itu kita kalikan sehingga menghasilkan cos t kuadrat, sedangkan sin 1 plus sin t dan min sin t-nya itu tetap. Sehingga kemudian langkah selanjutnya kita coret habis pembilang dan penyebutnya, yaitu cos t kuadrat karena nilainya sama, sehingga hasilnya yang tersisa itu 9 dalam kurung 1 tambah sin t per cos t pangkat 8 dalam kurung min 1 kurang sin t kali min sin t. Kemudian 9 dalam kurung 1 tambah sin t per cos t pangkat 8 sin t tambah sin t kuadrat. Mengapa di sini menjadi sin t kuadrat? Sin kuadrat t karena tadi dikalikan. Sin kali sin sama sin kuadrat t. Nah, sin kuadrat t ini kan sama dengan 1 cos kuadrat t, sehingga hasil akhirnya itu 9 dalam kurung 1 tambah sin t per cos t pangkat 8 dikali sin t tambah 1 kurang cos kuadrat t. Baik, mungkin cukup sekian dari saya mengenai konsep pemahaman terhadap 3 bab pertama dalam kalkulus 1 yang akan menjadi penilaian UTS-nya. Video selanjutnya itu mengenai UAS atau 2 bab terakhir mengenai aplikasi turunan dan integral sesaat lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.